Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Lutfi Aldri Permana dengan nomor induk mahasiswa 120501100415. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit materi mengenai korelasi person atau person correlation. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKom. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai ke dalam materinya. Oke, yang pertama, apa itu korelasi? Korelasi adalah teknik pada statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan dari dua variabel atau lebih. Lalu, lantas apa itu person correlation? Nah, korelasi person adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu yang terdiri dari variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Nah, pengertian ini dikutip dari Wikipedia. Nah, ada tiga kondisi pada korelasi. Yang pertama yaitu korelasi positif, yang dimana antara kedua variabelnya yaitu menunjukkan arah perubahan yang sama. Kemudian korelasi negatif, yang dimana antara hubungan kedua variabelnya itu bertolak belakang atau berlawanan gitu. Dan yang ketiga adalah tidak berkorelasi. Nah, maksud dari tidak berkorelasi ini yaitu kedua variabelnya tidak berpengaruh antara satu sama lainnya. Gitu. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung dari korelasi person? Nah, begini rumus dari korelasi person. Korelasi person dilambangkan dengan huruf R, X, Y. Kemudian, R, X, Y sama dengan sigma X kali Y per N dikurang 1 dikali X, SX dikali XY. Yang dimana X merupakan variabel bebas atau variabel pertama, kemudian Y adalah variabel terikat atau variabel kedua, kemudian S merupakan standar deviasi atau simpangan baku yang telah kita bahas sebelumnya, dan kemudian N merupakan jumlah sampel. Nah, menurut Jonathan Sarwono, beliau mengatakan bahwa korelasi, kekuatan hubungan korelasi atau yang disebut dengan interval dibagi atas 5 kelas atau 5 tingkatan gitu. Yang dimana sangat rendah dengan interval 0 sampai 0,199 dan seterusnya. Oke, baik, kita masuk contoh dari implementasi korelasi person ini. Nah, kasusnya berupa hubungan antara pupuk urea dan hasil panen, yaitu hasil panen tanaman cabai. Nah, bagaimana di sini sudah tertera tabel dari hasil percobaan, yang dimana peneliti ingin meneliti antara hubungan dari dosis pupuk urea yang diberikan ke tanaman cabai dengan hasil panen, begitu. Nah, setelah dilakukan penelitian sebanyak 15 tanaman, maka diperoleh hasil percobaan dengan tabel berikut ini. Oke, lanjut kita untuk menghitung person korelasinya. Baik, sebelum itu tentunya kita untuk menghitung person korelasinya, kita harus menghitung jumlah dari masing-masing variabel. Yang pertama, jumlah dari variabel X atau jumlah dari berapa banyak pupuk urea yang digunakan, berapa gram. Oke, di sini saya sudah menyiapkan rumus untuk kita gunakan pada Excel ini. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan digunakan rumus sama dengan sum. Baik, langsung kita tuliskan di sini sama dengan sum.
Nah, ditekan baik, langsung kita tekan klik dua kali, kemudian pilih batasan yang akan dijumlahkan, yaitu satu kolom X ini, kemudian di enterkan, maka didapatkan jumlah 156 gram. Oke, lanjut untuk menghitung variabel Y. Didapatkan bahwa dalam 15 tanaman tersebut 111 ons cabai. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung rata-ratanya? Kembali ke rumus tadi, yaitu menggunakan sama dengan average. Oke. Untuk menghitung rata-rata dari penggunaan dosis pupuk urea sebanyak 10,4 gram. Oke, kemudian rata-rata dari hasil panen sebanyak 7,4 ons. Kemudian kita lakukan selisih antara variabel X dengan rata-ratanya. Bagaimana caranya? Oke, pertama sama dengan, kemudian kita klik variabel yang pertama, kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya. Nah, untuk agar dapat rumus ini dapat berkelanjutan sampai ke tanaman ke-15, maka kita kunci posisi rata-ratanya dengan cara memberikan lambang dolar begitu. Kemudian kita enterkan. Nah, kemudian kita tarik ke seluruh datanya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada variabel Y. Oke, baik, sudah didapatkan selisih antara keduanya. Nah, kemudian untuk menghitung sigma X dikali Y, sigma X dikali Y di sini yang dimaksud adalah perkalian antara selisih variabel masing-masing variabel X dengan rata-ratanya, kemudian dikalikan dengan variabel Y dikurang dengan rata-ratanya. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumus seperti ini. Sama dengan kita kunci min 10, kemudian kita kalikan dengan yang kolom Y dikurang rata-rata Y. Sama dengan. Lalu kita tarik saja untuk mencari hingga sampai bawah. Nah, telah didapatkan. Maka untuk mencari sigma XY, kita cari jumlah dari kolom ini, kolom yang saya blok ini. Nah, bagaimana cara mencari jumlahnya? Sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus sum. Baik, telah dijumpakan hasilnya, yaitu 442,6. Kemudian bagaimana cara menghitung standar deviasi dari masing-masing variabel? Nah, begini caranya, yaitu dengan menggunakan rumus STDEV. Oke, gunakan rumus STDEV. Kita gunakan yang STDEV ini ya, dan blok satu kolom variabel X-nya, dan didapatkan hasil standar deviasi dari variabel X yaitu 9,03. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke variabel Y. Baik, didapatkan standar deviasi dari variabel Y yaitu sebesar 3,62. Nah, kemudian
mari kita masukkan ke dalam rumus korelasi persen. Begini rumus dari korelasi persen. Nah, kemudian tinggal kita masukkan angkanya. Yang dimana sigma XY merupakan hasil penjumlahan dari kolom ini, maka kita tinggal ambil yaitu hasilnya yaitu 442,6. Baik. Kemudian kita tahu bahwa tanamannya berjumlah 15 tanaman. Maka di sini langsung saja kita ambil bahwa N-nya 15. 15 dikurang 1 yaitu 14. Dan standar deviasi dari variabel X dapat kita lihat pada kolom yang ini, yaitu yang ini. Oke, kita masukkan yaitu 9,030. 9,030 sekian dan standar deviasi Y-nya yaitu 3,62. Nah, sebentar saya singkirkan ini terlebih dahulu. Oke, ini cara perhitungannya. Kemudian kita hitung menggunakan kalkulator. Maka didapatkan hasil yaitu 0,9667. Oke. Didapatkan hasil yaitu 0,966758 sekian. Oke, ada cara cepat untuk menghitung korelasi persen menggunakan rumus sama dengan persen. Bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Nah, caranya yaitu seperti yang telah dilampirkan tadi, yaitu sama dengan persen. Kemudian kita tab, kita tentukan batasan pada variabel X-nya. Terus di sini dibatasi oleh titik koma, maka kita klik titik koma, kemudian kemudian variabel Y-nya kita seleksi dan kita enterkan, maka didapatkan sama seperti hasil yang kita cari secara manual tadi. Gitu. Baik, telah kita dapatkan yaitu korelasi persen pada sampel data ini yaitu sebesar 0,966. Maka dapat kita simpulkan yaitu bahwa datanya sebesar interval koefisiennya yaitu 0,966, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antara kedua variabelnya yaitu sangatlah kuat. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.